Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Minggu kemarin kita sudah melaksanakan ulangan harian bab pertama, bab bioteknologi. Jadi hari ini saya akan membahas ulangan yang sudah kalian kerjakan itu, dan juga saya akan membahas mengenai listrik dinamis. Jadi listrik dinamis ini ada di buku semester 1 kalian. Jadi kalian buka lagi buku semester 1 tentang listrik dinamis. Kita bahas tentang ulangan harian dulu ya. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, perbedaan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern terletak pada teknologi yang diterapkan. Jadi kalau bioteknologi modern itu teknologinya akan lebih canggih dan juga lebih rumit daripada yang konvensional. Nomor 2, timbulnya rasa pahit pada tape singkong yang dibiarkan terlalu lama disebabkan oleh terbentuknya alkohol karena jamur Saccharomyces. Jadi pembuat tape itu adalah jamur Saccharomyces. Nomor 3, rekayasa genetika merupakan suatu pengembangan teknologi yang memanfaatkan gen yang telah mengalami perubahan genetik. Jadi sesuai dengan namanya ya, rekayasa genetika, maka genetiknya yang akan diubah. Nomor 4, bahan dasar pembuatan roti adalah tepung terigu yang ditaburi mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae agar dapat mengembang. Nah, perubahan yang dilakukan oleh mikroorganisme itu adalah mengubah glukosa. Jadi pada tepung tepung terigu itu glukosanya diubah menjadi alkohol dan juga karbon dioksida. Hal itu yang menyebabkan roti itu bisa mengembang. Selanjutnya nomor 5. Nadia ingin menyelidiki pengaruh jumlah ragi pada kualitas tempe yang dihasilkan. Pernyataan yang tepat yang dilakukan oleh Nadia adalah menggunakan berbagai jumlah biji-bijian, menggunakan berbagai jumlah ragi. Jadi raginya itu banyak untuk diteliti untuk membuat tempe kedelai dan diamati rasa dan aroma yang dihasilkan. Jadi raginya itu kan ada banyak, nanti bisa dipilih yang terbaik. Nomor 6, sifat totipotensi pada tanaman dimanfaatkan oleh manusia untuk memperoleh anakan yang bersifat. Jadi sifat totipotensi itu kan mengambil sebagian dari tubuh induk, terus dia dikembangkan. Jadi dia itu akan menghasilkan yang seragam dan jumlah yang besar dengan waktu yang singkat. Nomor 7, penerapan bioteknologi untuk mendapatkan varietas unggul akan menjurus pada proses peningkatan keanekaragaman genetik. Jadi keanekaragaman genetik itu digunakan untuk mendapatkan varietas yang unggul. Nomor 8. Pernyataan berikut yang sesuai dengan dampak positif pemanfaatan bioteknologi dalam bidang pangan adalah, jadi kalau bidang pangan, rekayasa genetika tanaman tebu itu dimanfaatkan bakteri Escherichia coli menghasilkan tanaman tebu yang tahan lahan kering. Jadi yang bermanfaat sekali ya bagi para petani. Nomor 9. Berikut ini yang tidak berkaitan dengan organisme transgenik adalah dia memiliki sifat baru yang berbeda dari organisme asalnya. Nomor 10. Mikroorganisme yang menghasilkan antibiotik adalah Penicillium notatum. Ini sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan ke materi baru ya, tentang listrik dinamis. Jadi, apa sih itu listrik? Kalian sudah nggak asing ya dengan kata listrik. Kalau misalkan kalian belajar atau kalian menggunakan HP, kalian pasti membutuhkan yang namanya listrik. Jadi, dalam
dalam jumlah yang sedikit ataupun banyak, listrik itu adalah kebutuhan primer atau kebutuhan yang kalian butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, kalau misalkan listrik itu digunakan terus-menerus dengan sumber energi listrik yang seperti batu bara ataupun sumber energi berupa yang lain, itu akan menyebabkan kehilangannya sumber daya alam seperti minyak bumi atau batu bara. Nah, hal tersebut bisa berdampak kita akan kehilangan sumber energi pada beberapa ratus tahun atau beberapa puluh tahun ke depan. Kalau kalian menggunakan listrik di rumah yang TV-nya sering dinyalakan walaupun tidak ditonton, itu mungkin bisa dimatikan saja karena kita harus hemat listrik. Karena kalau misalkan sebuah batu bara diubah menjadi energi listrik, maka batu bara itu akan diubah menjadi polusi, bentuk polusi udara. Nah, itu akan mencemari bumi. Selain itu, batu bara jika dikeruk terus-menerus seperti ada di Kalimantan tuh ya, kalau dikeruk terus-menerus akan lama-lama akan habis, sehingga nanti pada beberapa tahun ke depan kita tidak bisa menikmati listrik yang berasal dari energinya batu bara. Nah, ada memang energi yang berasal dari alam, tapi jumlahnya sangat terbatas. Jadi para peneliti itu masih meneliti dengan caranya bagaimana untuk mengoptimalkan energi-energi yang ada di sekitar kita bisa menjadi energi listrik. Jadi pada listrik dinamis ini kita bakalan belajar tentang rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, sama upaya menghemat energi listrik. Nah, listrik itu kan membutuhkan penghantar. Penghantar listrik itu ada tiga jenis bahannya ya. Ada konduktor, isolator, sama semikonduktor. Yang dimaksud dengan konduktor itu adalah benda yang mampu menghantarkan arus listrik dengan baik. Contohnya besi, baja, dan tembaga. Kalau isolator itu tidak bisa menghantarkan arus listrik. Contohnya karet dan kayu. Kalau semikonduktor, dia itu kadangnya bersifat isolator, kadang bersifat konduktor. Contohnya karbon, silikon, dan germanium. Ini adalah contoh rangkaian listrik ya. Langsung masuk ke rangkaian listrik. Kalau rangkaian terbuka, jadi ini saklarnya terbuka, maka tidak ada aliran listrik di sini. Jadi lampunya akan tidak menyala. Jadi kenapa kok dia nggak bisa nyala? Karena di dalam sini nggak ada arus listrik. Arus listrik itu terjadi karena adanya beda tegangan. Nah, ini positif, ini negatif, maka akan menimbulkan beda tegangan. Sama harus ada sumber listrik. Nah, listrik itu mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Nah, tapi jadi di arus listrik itu kalau kalian bayangkan itu ada elektron-elektron yang bergerak. Jadi elektron ini misalkan aja sebuah kelereng ya, dia bergerak di dalam pipa. Jadi elektron itu akan bergerak dalam beberapa detik atau beberapa menit, itu namanya arus listrik. Ini kalau rangkaiannya tertutup, jadi dia akan menyalakan lampu karena terjadi aliran arus listrik. Nah, beda ya kalau beda potensial tadi kan, potensial listrik itu kan mengalir dari tinggi ke rendah. Kalau elektron itu mengalir dari negatif yang ke positif. Jadi dari kutub negatif ke kutub positif. Ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Arus listrik adalah banyaknya muatan atau elektron yang mengalir tiap satuan waktu. Rumusnya I sama dengan Q per T. Jadi I itu kuat arus, Q itu muatan, dan T itu adalah waktu.
Kuat arus listrik satuannya adalah ampere yang disingkat dengan A. Kalau muatan listrik satuannya C atau coulomb dan waktu itu sekon. Kemudian, ada kuat arus listrik, maka ada namanya Bapak George Simon Ohm, itu mengemukakan bahwa besarnya kuat arus listrik yang mengalir melalui rangkaian sebanding dengan beda potensialnya. Jadi, V sama dengan I kali R. V itu beda potensial, satuannya volt. Jadi kalau di baterai kalian lihat ada yang tulisannya V, itu adalah beda potensialnya. I tadi kuat arus, satuannya ampere, dan R itu adalah hambatan, satuannya ohm. Jadi yang bentuknya kayak tapal kuda ini adalah, kaki kuda ini adalah ohm bacanya. Ini ada daya listrik dan energi listrik, kalian tenang aja, ini kan nggak usah bingung dan pusing, banyak rumus, karena hanya beberapa aja yang saya akan masukkan ke materi kita kali ini. Jadi daya listrik itu adalah laju perubahan energi listrik ke bentuk energi yang lain. Jadi kayak misalkan energi listrik diubah menjadi energi panas, atau energi listrik diubah menjadi energi gerak. Kemudian, energi listrik itu adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari titik yang potensialnya tinggi ke berpotensial yang rendah. Jadi, tadi kan elektron itu kan ngalir dari negatif ke positif ya, tapi arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, kenapa kok arus listrik itu bisa bergerak? Karena ternyata dia punya energi listrik. Nih, penghitung biaya menggunakan listrik. Jadi kalian bisa menghitung biaya listrik di rumah kalian. Biayanya itu dengan cara jumlah energi yang listrik yang digunakan, kWh. kWh ini adalah kilowatt hour. Jadi kilowatt sama hour ini adalah jam dikali tarif per 1 kWh. Ini ada contoh ya. Di rumah Pak Umar terdapat 3 buah lampu 40 watt, 2 buah lampu 80 watt, 1 buah TV 200 watt. Setiap harinya, peralatan tersebut dinyalakan selama 5 jam. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk keluarga Pak Umar setiap bulannya jika 1 kilowatt hour 200 rupiah? Jadi 1 bulannya itu dianalogikan 30 hari. Daya lampunya 40 watt sebanyak 3 buah. Jadi diketahui ini, daya lampunya 80 sebanyak 2, daya TV-nya 200, waktunya 5 jam per hari, sama tarif 1 kWh-nya adalah 200 rupiah. Kita langsung jawab ya. Daya total listrik ini dengan mengkalikan, kalau lampunya 40 watt sebanyak 3 buah berarti 40 kali 3. Terus tambah lampunya, ini lampu yang kedua 80 watt 2 buah berarti 80 kali 2, dan yang terakhir daya TV-nya 200 watt. Jika di total 480 watt. Energi listrik satu harinya itu karena dia tadi setiap hari digunakan selama 5 jam, maka 480 tadi totalnya dikali 5. Jawabannya 2400 watt jam. Nah, di sini watt itu dijadikan kilowatt. Sama kayak meter ke kilometer. Jadi dibagi 1000, jawabannya adalah 2,4 kilowatt hour. Kemudian, ini kan energi listrik selama 1 hari. Kalau 1 bulan berapa? Jadi harus dikali dengan 30 hari. Dia jawabannya 72 kilowatt hour. Jadi ini adalah energi yang digunakan selama 1 bulan. Setelah itu, dia dikali dengan harga rupiahnya. Harga rupiahnya adalah 200 rupiah per kWh. Jadi tinggal dikali. Jawabannya 14.400 rupiah. Jadi itu adalah uang yang harus dikeluarkan oleh Pak Umar. Sampai sini paham ya? Kita lanjutkan. Jadi ini ada simbol komponen listrik. Kalau ada panjang sama pendek, ini namanya adalah sumber tegangan atau beda potensial. Yang panjang ini, garis panjang ini dia kutub positif, yang pendek ini kutub negatif. Kalau ada tanda panah, ini berarti dia punya arus listrik. Arah panahnya ini menunjukkan arah arus. Terus yang kayak gini, ini, dan ini, biasanya ini sama ya. Biasanya kita pakai yang atas. Ini adalah simbol dari hambatan listrik.
Yang KM ini bisa dibuka dan tutup, itu saklar. Kalau A ini adalah ampere meter, jadi alatnya untuk mengukur arus listrik. V itu adalah voltmeter, alat untuk mengukur biar tegangan. Dan yang ini adalah ohmmeter untuk mengukur hambatan. Ini ada hukum Kirchhoff. Jadi karena kalian masih SMP, kita bahas yang hukum Kirchhoff 1. Dia berbunyi, jumlah kuat arus listrik yang masuk ke titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik percabangan. Jadi ini titik percabangan yang merah. Yang masuk adalah I masuk ini. Yang keluar ada 2, I keluar 1 sama I keluar 2. Jadi ini harus jumlahnya sama. Langsung ke contoh ya. Contoh, jika I1, I5 3 ampere, I3-nya, I2-nya 3 ampere, I3-nya 5 ampere, maka besar I4 adalah, jadi kita harus cari yang masuk. Titik percabangan itu adalah titik yang di tengah sini ya. Jadi kita cari tanda panah yang masuk. Ada I1, I2, dan I3. Jadi sigma I masuk di sini, I1 tambah I2, I3 sama dengan sigma I keluar. Jadi ini bacanya sigma ya, jumlah arus yang keluar. Itu arus, jadi jumlah arus keluarnya. Sekarang yang arus yang keluar adalah I4 dan I5, jadi sama dengan I4 ditambah I5. Jadi gitu ya. Ini jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Yang masuk itu adalah yang tanda panahnya menuju ke titik pusat, I1, I2, I3. Yang keluar itu berarti yang keluar dari titik pusat, yaitu I4 dan I5. Karena kita cari I4 di sini ya, berarti kita harus memindahkan I5 pindah ke ruas kiri. Jadi kalau dia pindah ke ruas kiri, dia tandanya menjadi negatif. Yang I1, I2, I3 ini dijumlah, kemudian dikurangi I5. Nah, selanjutnya tinggal dijumlah ya. I1 3, I2 3, I3-nya 4, dikurangi I5-nya 3. Jadi 10 min 3, jawabannya adalah 7 ampere. Jadi jika dijumlahkan harus jumlahnya sama. Oke. Sampai saat ini ya. Cukup sekian materi hari ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bertanya di grup jika kalian ingin menanyakan pada jam pelajaran. Tapi jika di luar jam pelajaran, kalian bisa WA atau sharing lewat GCR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.